datang di webinar. Saya bikin ini lebih menarik dan lebih interaktif. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan you guys bisa menjawab dari tempat masing-masing. Setuju? Oke, seperti janji saya minggu lalu, siapa yang mau semakin tahun semakin baik hidupnya? Satu persatu impian terjadi setiap tahun. Hidup menjadi lebih bahagia, lebih fulfillment, dan terus naik ke level yang lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih tinggi. Siapa yang mau? Yes, semua mau. Great, thank you. Tapi kenyataannya, guys, ternyata di dunia ini lebih banyak orang yang gagal dibanding orang yang sukses di bidang apapun. Hasil survei saya sharing ya, di satu negara maju, lebih dari 90% orang hidupnya tidak sukses. Dan hanya 5% yang sukses, dan hanya 1% yang extremely sukses. Kenapa begitu ya? Dan bagaimana caranya kita bisa masuk ke dalam golongan yang 5% dan bahkan 1%? Siapa yang mau? Mau tahu? Siapa yang mau? Oke, great, thank you. Salah satu sebab orang tidak sukses adalah karena mereka tidak punya rencana, tidak punya tujuan, tidak punya target, tidak punya blueprint yang jelas. Clarity is power. Yuk sama-sama kita ulang. Clarity is power. Can you repeat? Yes, clarity is power. Thank you. Banyak orang hidup hanya mengalir saja. Mendadak tiba-tiba baru sadar umur sudah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kenapa begitu? Karena sepanjang hidup tidak pernah ada blueprint yang jelas. Dan thanks God bahwa di FFG punya cara yang sangat efektif untuk melatih kita untuk punya plan dan blueprint yang jelas. Programnya disebut 3x3 My Life Project. Apa? Yes, thank you. 3x3 My Life Project. Bayangkan ya, kalau setiap tahun ada 3 dreams yang terwujud. Setiap tahun ada 3 goals yang terwujud. Nggak perlu bikin banyak, nggak perlu bikin 10, nggak perlu bikin 20 setiap tahun. Cukup hanya 3 dan lakukan, dan ketiga-tiganya tercapai. Wow, kebayang nggak? Fantastik banget kan? Kebayang nggak sih kalau dalam 10 tahun, 20 tahun, dan pasti goalsnya akan banyak yang lahir dan terjadi dan terjadi. Dan saya yakin semakin tahun goalsnya akan semakin besar dan semakin banyak, semakin banyak. Nah sekarang, kenapa dinamakan 3x3 My Life Project? Karena itu tentang my life, tentang your life. It is about the blueprint. Ini tentang hidup saya. Tentang hidup siapa? Betul, tentang hidup saya. Thank you. Dan kenapa perlu dilakukan? Balik lagi tadi di awal, mau jadi orang yang 90% gagal atau mau jadi yang 5% 1%? Saya memilih yang menjadi satu orang yang super sukses, super kaya, super bahagia, dan mendapatkan fulfillment. Yes, that's why kenapa sangat penting punya blueprint, kenapa sangat penting punya 3x3 My Life Project. Satu lagi yang perlu kita ketahui adalah ternyata human is creator of habit. Manusia terbentuk dari kebiasaan. So, 3x3 My Life Project membantu kita punya kebiasaan, punya target yang jelas, punya blueprint dalam hidup kita dan dalam bisnis kita. Ya, jadi that's so fantastic 3x3. Karena kalau kita hanya mengalir aja setahun, 2 tahun, 5 tahun, and then do nothing, and tidak bertumbuh dan tidak naik level, sangat sayang gitu. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada di dunia ini do nothing? Hanya hidup mengalir dan mengalir, jadi lahir, sekolah, kerja gitu ya, menikah, dan akhirnya meninggal. And do nothing, hidup mengalir begitu saja tanpa meninggalkan jejak, ya, tanpa meraih impian-impian besar dalam hidup kita.
Nah, 3x3 My Life Project melatih kita untuk punya ukuran, untuk punya measurement perkembangan kehidupan dan bisnis kita. 3x3 membuat kita intentionally growing. Karena kalau kita nggak growing, kita dying. If we are not growing, we are dying. So, dengan punya 3x3, kita punya arah tujuan, kita mau kemana? Mau mencapai apa? Dan yang lebih penting adalah at the end, mau kontribusi seperti apa? Mau hidup seperti apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini? Dengan 3x3 akan memudahkan mentor pembimbing kita untuk membantu kita, mengarahkan kita, mengingatkan kita. Misal, kalau misalnya pokoknya ke sini deh, ternyata pelan-pelan kita ke kiri atau kita ke kanan. So, mentor pembimbing akan membantu kita, ayo diingetin. Tadinya kan mau ke depan, kenapa jadi ke kanan, kenapa jadi ke kiri? So, the other thing yang important adalah sharingkan. Sharingkan 3x3 kita punya My Life Project kepada mentor pembimbing. Nah, sekarang saya mau men-sharingkan sebenarnya apa sih 3x3 itu isinya? 3x3 yang pertama, setiap hari lakukan kebaikan kepada minimal 3 orang, sehingga orang tersebut merasakan feel good karena kebaikan yang kita lakukan. Ya, kebaikannya nggak usah yang besar-besar, yang simple aja itu udah sangat-sangat efektif selama bahwa kebaikan itu dilakukan dari hati. Ya, do it from our heart. Contoh, yang paling gampang adalah memberi senyuman. Karena senyuman adalah bahasa universal yang dikenal oleh semua orang di seluruh dunia. Segala usia dari bayi yang baru lahir bisa tersenyum, mengerti senyum sampai orang-orang jompo. Dan segala macam bahasa, segala macam warna kulit, dan segala macam background. Bahasa senyum adalah bahasa yang paling efektif dan yang paling murah. Contoh lagi, memberikan kata-kata yang membuat orang juga merasa feel good, ya. Kata-kata yang memberi semangat, yang raise the people up. Hanya sharingkan berita bagus yang memberi energi positif. Only send good energy, positive energy. Jangan kirim berita hoax atau berita negatif lewat sosial media, karena itu artinya kita menyebar bad energy. Kita adalah transmitternya, kita pemancarnya. Apapun yang kita beri akan kita terima lagi, akan kita terima balik. The more you give, the more we receive. The more we give, the more we receive. Apapun yang kita tabur akan kita tuai. So, only tabur yang baik, only give yang baik, karena yang baik akan kembali. When you do something good things, the good things will come back to you. Good or good? Good. So the other thing, dengan memberi kebaikan, actually ada satu hal yang saya sangat suka. I am a great giver and I am an excellent receiver. Saya percaya kalau kita lakukan kebaikan setiap hari, setiap tahun, bayangin ya, 365 hari dikali 3, 1000 lebih loh setahun. One day itu setahun, kali 10, kali 20, kali 30 ya, karena kita semua masih muda, bener nggak ya? So one day we will feel the fulfillment in our daily life, because we give so much and then we will receive so much. Okay? Another thing yang kita bisa berikan adalah we can give the time. Kita bisa bagi waktu. Waktu adalah sesuatu mata uang yang sangat berharga, karena waktu nggak bisa balik. When the time is past, it's past. So another kontribusi yang kita bisa lakukan tiap hari adalah memberikan waktu. 5 menit kah, 10 menit kah ya, atau misalnya satu hari memberikan charity is very good. Bisa lakukan hal yang sama setiap hari, bisa juga hal yang berbeda. Intinya adalah lakukan kebaikan setiap hari minimal kepada 3 orang. Oke? Nah, sekarang 3x3 yang kedua adalah 3 kota atau 3 negara
yang mau dikembangkan di tahun ini dalam bisnisnya brother sister ya. Jadi mulai di list down, saya mau kota ini, kota ini, kota ini, atau negara apa. Tapi ini tergantung kedewasaan dari pengembangan grup kita ya, udah sebesar apa. Contoh, saya tinggal di Jakarta. Kalau saya baru join tahun ini, maka saya nggak perlu tulis yang 3 kota itu atau 3 negara yang saya mau bangun. Untuk yang baru join, maka cukup fokus kepada bangun home base. Artinya home base adalah tempat di mana saya tinggal. Jadi saya fokus bangun kota saya. Contoh ya, kalau saya tinggal di Jakarta dan saya baru join, maka saya bangun dulu Jakarta sampai jaringan saya cukup berkembang di Jakarta. Kalau saya tinggal di Surabaya, maka saya bangun Surabaya. Kalau saya tinggal di Singapura, maka saya bangun Singapura. Oke ya, jadi jangan langsung buka kota atau negara lain. Tapi kalau grup saya sudah makin besar, makin matang, dan maka sudah saatnya saya harus bangun kota lain atau negara lain. Kenapa? Karena again, harus punya target dalam bisnis ya, harus punya target dalam pencapaian dalam kehidupan dan bisnis kita. So harus mulai go to the world karena dunia semakin global dan borderless. Dengan perkembangan teknologi dan sosial media, kita tuh bisa bangun kota, bisa bangun negara dengan sangat mudah sekarang ini. Kalau misalnya belum siap bangun negara lain, maka bisa mulai dengan bangun dulu kota-kota di sekitar yang ada di Indonesia. Target kota dan negara ini harus ditulis dan di-sharingkan ke mentor pembimbing atau ke upline. Jadi nanti pada saat konsultasi dengan upline, bisa upline membantu mengarahkan dan mengingatkan ya. Hey, kan tahun ini targetnya mau bangun kota ini gitu. Kalau misalnya kita tidak diingatkan, bisa jadi kita lupa dan target kita tahun itu akan menjadi tidak tercapai ya. Tapi juga jangan kaku. Kadang bisa terjadi gini, saya tidak melist down kota tertentu dalam target saya, tapi tiba-tiba dalam perjalanan di tahun itu ada kota atau negara yang tiba-tiba meledak jaringannya. Bersyukur nggak? Bersyukur sekali kan? Terus juga nggak bisa bilang gini, enggak lah, saya nggak mau ke situ karena itu tidak ada dalam daftar kota saya tahun ini. Ya jangan ya, karena pada saat satu kota atau negara berkembang itu saatnya itu harus dibangun, karena bisa jadi di situ akan lahir orang-orang yang sangat luar biasa yang akan membantu perkembangan bisnis dan terutama adalah membantu perubahan hidup orang lain di negara dan kota tersebut. 3 kali 3 yang ketiga adalah 3 hal yang mau dicapai tahun ini, baik finansial maupun non finansial. Bayang ya, kalau setiap tahun ada 3 goals, ada 3 hal yang terjadi, yang tercapai dalam tahun tersebut. Bayangkan dalam 10 tahun, artinya ada 30 pencapaian. Isn't it fantastic? Good or good? Good. Nah, kebayang juga kalau tidak ada measurement, tidak ada target, tidak ada ukuran, hanya ikut arus saja, mengalir aja, tahun demi tahun sama aja gitu ya, tidak ada improvement dalam hidup. Ya udah segitu-gitu aja, I'm happy gitu ya. Hidup dalam comfort zone artinya sebenarnya hidup tidak berkembang, hidup tidak naik level lebih tinggi, hidup tidak growing, hidupnya stuck. Maka actually orang itu adalah sebenarnya dying. No improvement in life. Fokus aja 3 pencapaian dalam setiap tahun. Contoh yang sisi finansial ya, berapa mau mencapai jumlah income bulanan tahun ini. Yang kedua, contoh mau naik level ke peringkat apa tahun ini ya. Bisa juga mau punya tabungan berapa banyak tahun ini, atau yang punya utang mau mengurangi hutang berapa banyak, atau hutang mau dilunasi berapa banyak ya. Itu contoh adalah hal-hal dalam hal finansial. Yang non finansial, contoh kesehatan, misalnya tahun ini saya mau mengurangi berat badan ya, itu adalah salah satu target favorit semua orang gitu. Atau saya mau mulai olahraga. Oke, ini contoh ya. Nah, sometimes pada saat pertama kali bikin goals, sarannya adalah bukan bikin goals yang ekstrim, tapi goals yang bisa dilakukan. Karena
otak kita itu perlu dapat makanan yang isinya adalah pencapaian, ya, victorious, that it will feed our mind, our heart, gitu, dan kita akan mencapai lebih banyak. Contoh misalnya gini, kalau mau komitmen olahraga tahun ini, ya jangan bilang setiap hari mau olahraga, dari tadi tidak tahu olahraga sama sekali, bisa nggak kejadian gitu ya. Contoh misalnya, oke, now out of resolusi, saya mau olahraga tiap tahun gitu, terus daftarlah ke gym. Hari pertama ke gym oke, hari kedua ke gym oke, hari ketiga oke gitu ya, hari keempat tidak bisa ke gym karena ada alasan, akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Hari kelima miss lagi, hari keenam miss lagi, tiba-tiba sampai di hari ke-365. Berarti selama setahun ke gym hanya ke 3 hari ya. So lebih baik adalah bikin goals atau target yang cukup doable, yang bisa dicapai, jangan yang terlalu ekstrim. Atau misalnya mau melakukan morning walk, oke, bisa nggak? Bisa banget gitu ya. Contoh lagi adalah 3x3 untuk yang non financial, misalnya personal growth ya. Target mau baca berapa buku tahun ini, atau target gini, selalu hadir di setiap pertemuan dan saya selalu hadirnya on time atau before time. Is it good? Very good. Kemudian bisa juga gini, kalau sudah hadir di setiap pertemuan dan selalu hadirnya before time gitu ya, dan tambahannya apa? Misalnya another personal growth tahun ini, saya mau mulai belajar sharing di pertemuan. Wow, that's fantastic. Kebayang bahwa selama 1 tahun lakukan itu terus-menerus setiap minggu, apa yang terjadi? Maka kita punya level perkembangan diri akan meningkat dan naik dan naik dan naik. Karena apa? Personal growth itu pasti akan sejalan dengan financial growth. Oke? Bahwa pada saat mindsetnya bertumbuh, mentalnya bertumbuh, leadershipnya bertumbuh, people skill bertumbuh, pasti ini akan juga naik, satu demi satu akan naik. So, akan sangat bagus apabila ada financial growth dan juga leadership growth dan personal growth. Oke, itu adalah seputar 3x3 untuk 3 yang ketiga ya. So, ini adalah tips dari saya yang saya sharingkan seputar 3x3 yang saya lakukan ya. Ini adalah tips seputar 3x3 yang baik. Goals yang baik adalah goals yang dilakukan dalam kontrol kita, within our control, bukan tergantung atau mengharapkan orang lain yang lakukan. Itu namanya bukan goals kita, itu namanya goals orang lain. Jadi make sure bahwa 3x3 kita itu oke, 3 kebaikan, oke, ini saya lakukan nih, saya bisa. 3 kota, 3 negara, oke, ini saya lakukan, nanti dibantu oleh mentor pembimbing. 3 yang ketiga adalah oke, ini misalnya financial ya, ini saya mesti punya disiplin nih, mencapai financial freedom saya gitu, atau personal growth saya. Semua adalah within our control. Karena kalau bukan kita yang lakukan, itu namanya bukan goal kita. It is 3x3 my life project, my friend. Bukan 3x3 my mentor project. Bukan 3x3 my downline project. 3x3 my life project. Dreams atau goals yang bagus, atau 3x3 yang bagus adalah yang disiarkan kepada orang lain, atau kepada mentor pembimbing, atau kepada orang terdekat ya. Kalau saya bilang ke mentor pembimbing saya juga bilang tuh ya, biasanya saya bilang ke suami saya, tahun ini saya mau ini gitu ya, tahun ini saya mau ini. Jadi pada saat saya in action, suami saya tahu mendukung saya ya, ini adalah goalsnya istri saya gitu ya. Why not ya kan? Kalau dapat support dari suami, dapat doa, akan semakin cepat terjadinya ya. Kemudian, nah ini begini tentang sharing ke mentor pembimbing. Banyak orang yang takut untuk men-sharingkan goalsnya. Karena apa? Malu kalau tidak tercapai. Lah, bukannya lebih malu kalau misalnya justru nggak berjuang untuk sampai nggak tercapai, right? Justru harus di-sharingkan supaya itu jadi tercapai. Kalau nggak tercapai, yang malu bukan cuma kita, kita jadi malu loh. Kenapa kita tidak berjuang keras untuk mencapai goals-goals kita? Ada mentor, artinya ada orang yang bantu mensupport, mengingatkan, membantu. Saya sangat bersyukur bahwa mentor saya bersedia membantu saya untuk mencapai goal saya. Artinya ada orang yang sangat concern untuk perkembangan dan kemajuan saya. Karena ini adalah about my life project.
ini bukan tentang other people's project. So, satu hal yang saya selalu ingat, yang saya selalu masukkan dalam pikiran saya adalah gini, kata-kata yang sangat powerful yang saya membagikan kepada brother sister itu gini, I create my life. I create my life. Can you repeat? Apa? Yes, I create my life. Nah, sekarang saya mau summary-kan apa itu 3x3 ya. 3 yang pertama adalah lakukan kebaikan setiap hari minimal kepada 3 orang. Hanya bagikan kebaikan, good energy, positive energy. The more we give, the more we receive. I am an excellent giver and I am an excellent receiver. Good. Kemudian 3 yang kedua, bangun 3 kota atau 3 negara tahun ini. Ini konsultasi kepada mentor ya, tentang kesiapan apakah saya sudah boleh bangun kota atau bangun negara. Kemudian 3 yang terakhir, 3 goals baik finansial maupun non finansial yang mau dicapai di tahun ini. Oke, sekarang saya mau sharing ya apa yang saya lakukan biasanya di 3x3 dalam hal kebaikan. Oke, pertama-tama awalnya saya melatih untuk memberikan senyum karena senyum paling gampang, benar gak ya? Kemudian along the way saya pikir oke, karena kalau senyum cuma 3, mas senyum sehari bisa 10 kali ya. Senyum dalam hati yang benar-benar senyum gitu. Okay, when you give the smile, you have to give it from your heart. The good vibration, people can feel your sincerity gitu. People can feel your good vibration. Dan otomatis mereka akan senyum balik deh. Jadi gitu loh. Senyumnya jangan senyum mekanik. Senyum mekanik tuh ya. Itu ya senyumnya karena hari ini baru senyum, saya senyum deh. Gitu ya. It's not, bukan itu. Tapi really you give the joy, okay? So people can feel the joy when you smile at them, gitu. So itu pertama-tama saya lakukan. Kemudian akhirnya saya pikir, okay, I think I can do more. Terus saya pernah dengar sharing bahwa ada orang yang membagikan permen atau coklat kepada orang lain, dan ada masa di mana saya juga melatih itu, ya. Saya juga dengar ada beberapa sharing yang sangat-sangat bagus. Ada orang yang benar-benar secara konsisten memberikan makanan kepada orang lain setiap hari. Saya bilang, wow, can you imagine bahwa the vibration gitu ya, the law of attraction. When you give something, then it's just about time. Something will come back to you. Something will come back to us. That's yang saya senang sekali gitu. Makanya saya bilang bahwa this 3x3 My Life Project is a very good habit. It's not only about the financial things, it's also about my personal growth, my fulfillment. One day, every one of us, we can be so proud to ourselves because one by one, every year, one by one, I can imagine ya, in the 10 years, and 20 years, and 30 years, wow, so, kalau kita list down tuh ya, gila ya, sudah di 10 tahun dari 30 goals, can you imagine? Can you imagine bahwa, wow, we do something. So, when we look back, we say that, my life was good. I've done a great job for my life. I've done a lot of job. I contribute something to people. Jadi hidup nggak cuma sekedar mengalir. Masih banyak waktu, even now, sekarang masih bulan April, masih 9 bulan ke depan. We can do a lot of things in 9 months. Whether in kebaikan, di kota lain, negara lain, maupun semua goals yang bisa kita capai. Oke, brothers sisters, all the best. Semoga sharing saya berguna. Saya sangat-sangat mengharapkan bahwa setiap dari kita sukses dengan 3x3 My Life Project. Thank you.